nama saya Siska, yang akan membantu acara webinar kita pada siang hari ini. Nah, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, karena udah menyempatkan waktunya untuk hadir di sesi webinar Lean of HR hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada komunitas HRD, BEM Psikologi Undip, HR Klub UNES, dan Himpunan Psikologi Indonesia yang udah mensupport acara pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai, ini saya izin mau share webinar rules dan juga sedikit kenalan gitu ya tentang Lean of HR. Ya mungkin tadi udah disaksikan juga di video awalnya perkenalan tentang Lean of HR. Nah, saya mau kasih sedikit rules sama kenalan dulu nih sama penyelenggara webinar hari ini. Ini webinar rules-nya, mohon diperhatiin ya teman-teman Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, audio setiap peserta akan dinonaktifkan oleh panitia secara otomatis. Jadi mohon maaf, untuk audionya kita nonaktifkan dulu supaya webinarnya bisa berlangsung dengan kondusif. Jadi nggak ada suara-suara lain, jadi yang ngomong satu-satu orang gitu. Tapi Bapak Ibu, teman-teman, tenang aja, nanti untuk sesi tanya-jawab, kalau misalkan mau menyampaikan pertanyaannya secara langsung, bisa raise hand. Nanti panitia, kalau memperkenankan, bakalan unmute, jadi bisa menyampaikan secara langsung, kayak gitu. Kemudian yang kedua, untuk videonya, rekan-rekan semua bisa mengaktifkan video, dan dimohon untuk menggunakan virtual background yang udah disediakan dari panitia. Jadi biar kita kompak gitu ya, pakai virtual background-nya yang udah disediakan. Terus yang ketiga, untuk berkomunikasi dengan peserta lain, dan kalau misalnya teman-teman semua mau memberikan pertanyaan, bisa gunakan chat box yang ada di Zoom masing-masing. Terus untuk pembicara nanti akan diizinkan share screen untuk menyampaikan materinya. Kemudian terkait e-certificate, ini akan diberikan bentuknya PDF, nanti dikirim ke email peserta sekalian, maksimal dari kita 2 minggu setelah webinar ini, dari hari ini berarti. Kemudian untuk informasi lebih lanjut, kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, bisa kontak ke saya di email siska@leanofhr.com atau WhatsApp dari nomor yang udah disediakan di sana. Nah, lanjut nih untuk agenda kita hari ini. Jadi seperti tadi yang teman-teman lihat, acaranya mulai jam 2, cuman agak beberapa menit tadi ada ini di internet, terus 5 menit selanjutnya nanti akan ada company profile dulu, jadi perkenalan tentang Lean of HR, setelah itu baru 50 menit ada sesi presentasi dari pembicara kita, terus disertai dengan Q&A session selama 40 menit. Jadi Q&A-nya nih banyak nih waktunya, jadi teman-teman bisa tanya apapun yang mau ditanyain, gali ilmu sebanyak-banyaknya gitu. Terus 5 menit terakhir nanti ada closing dan juga sesi foto bersama. Nah, ini perkenalan sedikit tentang Lean of HR. Mungkin teman-teman tadi udah lihat di video yang kita putar di awal. Jadi, nama perusahaan kami itu PT Lean of Rocket Prestasi. Lean of HR itu software HRD, produk softwarenya, software HRIS yang berbasis web dan juga payroll outsourcing. Di sini kami bisa membantu perusahaan, teman-teman sekalian, untuk manage payroll, kemudian time management, employee self-service, terus talent management, dan performance, dan masih banyak lagi yang lainnya. Contoh-contoh modulnya bisa teman-teman lihat. Yang pertama itu ada goals and KPI, bisa manage target organisasi, divisi, dan juga unit. Kemudian ada rekrutmen yang bisa membantu proses rekrutmen perusahaan mulai dari awal sampai onboarding. Kemudian ada model organization yang bisa manage atribut organisasi perusahaan. Kemudian time management yang manage kehadiran karyawan dan juga work schedule seperti itu. Kemudian ada feedback, jadi karyawan bisa saling memberikan feedback, memberikan ke atasan juga bisa secara periodik. Terus ada kompetensi, di sini bisa mengatur kompetensi berdasarkan job title, job role, dan juga unit. Kemudian ada learning development juga nih, untuk manage semua hal yang berkaitan dengan pengembangan SDM maupun karyawan gitu. Mulai dari training, kemudian seminar, dan lain-lain.
Terus ada career management dan juga succession, jadi kayak career plan-nya teman-teman gitu loh. Sampai misalnya posisi tertentu, terus apa aja yang dibutuhkan, skill dan kompetensinya. Terus payroll, untuk menghitung payroll dan komponen pajak. Nah, di sini kita ada dua, ada payroll software dan juga payroll outsourcing. Kemudian ada reimbursement untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan reimbursement karyawan. Terus ada performance untuk mereview dan juga menilai kinerja karyawan. Nah, kalau teman-teman masih kepo dan ingin tahu lebih detailnya, bisa lihat di sosial media kami. Yang pertama ada di website Linov HR, pastinya di www.linovhr.com. Nah, di sana ada kontak yang bisa teman-teman hubungi, dan juga kalau teman-teman mungkin berniat mengajukan demo, kemudian bisa lihat juga di sosial media kami yang lain, misalnya LinkedIn, Instagram, dan juga Facebook. Jadi harapannya kita bisa engage bareng di sana. Itu aja mungkin sekedar perkenalan tentang Linov. Jadi tanpa berlama-lama lagi nih, kayaknya udah pada pingin langsung ke inti materi hari ini ya. Oke deh, jadi langsung aja kita ke inti acara kita pada hari ini, yaitu pemaparan materi tentang peran human resource dalam implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yang akan disampaikan oleh speaker kita. Speaker kita udah hadir nih di sini. Ya, Bapak Dr. Kristianto Silalahi, CHRP. Nah, di sini izinkan saya membacakan CV singkat beliau. Beliau adalah seorang pengacara, kemudian dosen juga di Universitas Atmajaya, dan mediator ablitator yang memiliki pemahaman pada hukum internasional, alternatif penyelesaian sengketa, hukum lingkungan, korporasi umum, hubungan industrial, dan teknologi informasi. Nah, kepada Pak Kris, waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Baik, saya izin share screen-nya. Selamat siang rekan-rekan sekalian, tadi sudah disampaikan oleh moderator, saya memang lebih banyak dari aspek legalnya, karena memang sehari-hari bidangnya adalah bidang hukum, yang kebetulan juga mendalami dalam konteks hukum ketenaga kerjaan. Nah, saya kurang tahu juga nih diinfokan dari panitia, ini banyakkan HR-nya atau orang yang punya background legalnya berapa banyak gitu di sini ya. Ya mudah-mudahan kalau nanti juga ada aspek-aspek yang legal, kita juga bisa sharing pada kesempatan kali ini. Baik, saya akan coba mulai dari HR role pada umumnya. Gitu. Ya kalau kita lihat di dalam masing-masing perusahaan, sebetulnya HR role macam-macam. Gitu. Tetapi kalau dari sederhana mungkin kita bisa pilah-pilah menjadi beberapa role, gitu. Mulai dari attraction, bagaimana membuat citra atau figur perusahaan itu menarik bagi para pencari kerjanya untuk mendapatkan talent-talent terbaik bagi perusahaan. Kemudian itu akan dilanjutkan dengan proses recruiting dan hiring untuk kita bicara nanti dipekerjakan. Dari onboarding-nya, kalau kita bicara, kemudian kita akan masuk ke dalam bagaimana ketika karyawan itu dipekerjakan. Performance, management, personal development engagement, compensation benefit, retirement, and offboarding. Kalau kita bicara dari secara umum. Ya kalau dalam bahasa sederhananya, saya tidak akan bicara banyak lebar mengenai peran HR secara umum gitu dalam kesempatan ini. Tentu kita bicara hire to retire sebetulnya. Kalau bicara peran HR. Nah, lalu apa sih hubungannya dalam konteks hukum? Karena bahasan kita siang hari ini kita mau bicara mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Karena kalau bicara HR role sebetulnya tidak melulu harus berurusan dengan orang hukum.
Saya masih ingat mungkin kalau di tahun 90-an memang bagian HRD mungkin banyak orang hukum gitu ya, sarjana-sarjana hukum masih banyak bergerak di bidang HRD, tetapi sebetulnya dalam perkembangannya kita lihat banyak kan sarjana psikologi ataupun disiplin ilmu lainnya yang membidangi aspek ketenaga kerjaan. Karena sebetulnya hukum itu adalah bagian pemanis kalau menurut saya di dalam hukum ketenaga kerjaan. Walaupun pemanisnya kadang bikin pusing gitu ya. Karena sama kayak manis-manis gitu. Kadang kalau yang manis-manis terlalu manis jadi diabetes gitu ya, bikin pusing juga gitu. Nah, hukum walaupun sebagai pemanis, kadang seperti apa dalam aturannya memang tidak jarang membingungkan. Apalagi singgungannya banyak gitu ya. Ini hukumnya apakah hukum ketenaga kerjaan, masuk ke hukum pajak, masalah payroll-nya misalnya. Atau kadang kita bicara hukum kontrak. Gitu. Katanya kan kalau di dalam ilmu hukum, hubungan kerja bisa dilihat sebagai hubungan kontraktual saja antara pekerja dengan pemberi kerja. Nah, apakah memang negara perlu mengatur hubungan pekerja ini? Ngapain sih? Toh, kalau pekerjanya tidak keberatan, kenapa kemudian diambil pusing oleh negara? Sebetulnya itu kadang pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam hubungan industrial. Tetapi bagaimanapun juga ketika dia diatur di dalam sebuah aturan, maka ada bagian yang harus dipenuhi oleh teman-teman di HR. Gitu. Kalau kata orang hukumnya sih biasa kita menyebut dengan compliance. Bagaimana kepatuhan perusahaan terhadap apa yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebetulnya kalau dibilang banyak, aspek hukumnya nggak terlalu banyak juga dibandingkan disiplin ilmu hukum lainnya. Misalnya kita bicara teknologi gitu ya. Nah, pemicunya kita banyak berdiskusi siang hari ini antara lain juga karena adanya undang-undang Omnibus Law. Mungkin teman-teman juga tidak familiar dengan istilah Omnibus Law-nya gitu ya. Karena ini adalah jenis undang-undang pertama yang lahir di Indonesia dengan pola omnibus gitu ya. Maksudnya omnibus adalah sebuah undang-undang. Kalau sedikit ilustrasi cerita, undang-undang yang normal seperti Undang-Undang 13/2003 itu satu undang-undang membahas satu topik, undang-undang ketenaga kerjaan saja, undang-undang perpajakan saja, undang-undang perseroan terbatas saja. Dia bicara pada satu spesifik isu hukum. Nah, Omnibus Law itu adalah sebuah aturan hukum dalam sebuah undang-undang mengatur berbagai hal sekaligus. Dalam kesempatan ini, Undang-Undang 11 tahun 2020 mencoba membahas bagaimana meningkatkan cipta kerja, menyikapi persaingan global. Sebetulnya itu yang melatar belakangi kenapa Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuat. Tetapi memang suka tidak suka, mungkin teman-teman masih ingat tahun lalu, bagaimana pro kontra muncul karena draftnya aja macam-macam gitu. Ada versi 1, versi paripurna, dan lain sebagainya. Sehingga banyak menimbulkan kebingungan-kebingungan yang benar seperti apa sih? Tahun ini pemerintah telah mencoba membuat aturan-aturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Khusus pada klaster ketenaga kerjaan sebetulnya ada 4 peraturan pemerintah, tetapi pada kesempatan ini kita spesifik akan lebih banyak pada 3 bagian peraturan pemerintah, yaitu 35, 36, dan 37. 34 itu mengatur mengenai tenaga kerja asing. Pada kesempatan ini kita tidak membahas isu itu. Jadi nanti kita bisa bahas di kesempatan lainnya kalau teman-teman memang masih punya kerinduan, penasaran terhadap isu tenaga kerja asing yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sedikit pengantar kalau melihat beritanya balik. Kadang banyak istilah-istilah cerita yang membingungkan, kita penghapusan upah minimum, cerita. Tapi sebetulnya tidak sepenuhnya benar. Kontrak seumur hidup katanya mengenai PKWT dan banyak sekali aturan-aturan yang dianggap hilang. Padahal di satu sisi lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja konon kabarnya
pemerintah ingin melakukan peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja. Tetapi dirasakan oleh teman-teman pekerja khususnya, jaminan itu dirasakan tidak banyak memberikan perubahan. Makanya pada saat ini memang Undang-Undang Cipta Kerja sendiri sedang diuji materialkan di Mahkamah Konstitusi karena dianggap melanggar hak konstitusional warga negara. Dari kacamata hukum ini tentu menarik. Kenapa? Karena dalam proses berjalan mungkin saja, mungkin karena kita belum tahu hasil akhir nantinya, ada pasal-pasal yang akan dianulir oleh Mahkamah Konstitusi, bisa jadi. Karena sampai saat ini masih lagi bergulir, kita perlu terus memantau perkembangan-perkembangan yang ada. Namun secara normatif, secara aturan, sampai dengan adanya putusan yang membatalkan hal tersebut, maka kita akan melihat dari apa yang sudah diatur atau tertulis dalam aturan sementara ini. Nah, apa sih yang diatur? Ini contoh saja yang menarik. Ketika bicara Undang-Undang 11 2020, orang ribut, ini kok undang-undangnya ngawur ya? Istirahat mingguan yang tadinya diatur ada 2 kategori, kalau dia 6 hari kerja memang 1 hari, tapi kalau 5 hari kerja, dia punya 2 hari istirahat. Tetapi begitu Undang-Undang 11 2020 itu diundangkan, dia hanya muncul 1. Istirahat mingguan itu hanya 1 hari untuk 6 hari kerja. Kemudian memang di dalam PP-nya, PP 35 2001, itu kemudian kembalikan ke dalam Undang-Undang Tenaga Kerja yang lama. Bahwa kalau dia 5 hari kerja, waktu istirahatnya tetap 2 hari. Kalau 6 hari kerja, 1 hari. Nah ini kenapa saya sampaikan, ini adalah salah satu contoh memang karena Undang-Undang Cipta Kerja ini sebetulnya pekerjaan borongan gitu. Kalau sinetron stripping gitu ya, dia mengejar tayang bagaimana targetnya untuk segera jadi. Bahkan di tengah pandemi, di dalam masa reses pun, pembahasan itu tetap berjalan dan kemudian diundangkan di luar ekspektasi para kaum buruh. Jadi dikira tanggal 20-an akan ditetapkan, ternyata ditetapkan lebih dahulu. Makanya balik lagi, draft pada saat paripurna dengan yang akhirnya disahkan, itu setidaknya sempat ada 6 draft yang beredar di masyarakat. Nah ini kita lihat berarti pemerintah juga sebetulnya masih punya kegalauan-kegalauan dalam mencoba menata ulang hubungan kerja yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Apalagi kita lihat masih ada peraturan-peraturan yang perlu dibuat di dalam level peraturan menteri. Nah, hal lain kalau kita lihat dengan poin yang pertama mengenai waktu istirahat dan cuti, istirahat panjang yang sebelumnya diatur sekarang lebih banyak mengedepankan apa yang diatur oleh para pihak. Jadi kalau melihat semangatnya, kita melihat pemerintah mencoba mengurangi pengaturan-pengaturan yang dirasakan nggak perlu diatur. Kecuali hal-hal yang sangat mendasar. Contoh, balik lagi mengenai cuti. Cuti haid itu nggak disebutkan di dalam undang-undang, walaupun kemudian di PP-nya kembali diatur. Bahwa cuti-cuti ini sebetulnya tidak banyak berubah di dalam kesesuaiannya. Jadi, kalau melihat pada bagian istirahat dan cuti, hal-hal yang perlu disesuaikan sebetulnya nggak banyak. Tinggal yang sebelumnya sudah diatur dalam undang-undang, teman-teman perlu memastikan bahwa peraturan-peraturan terkait dengan cuti dan istirahat itu harus ada di dalam perjanjian kerja, atau di dalam peraturan perusahaan, atau di dalam perjanjian kerja bersama. Karena kalau dalam peran HR-nya tadi, biasanya ini bagian dari operasional perusahaan, terutama bagian performance management dan compensation reward-nya. Ini gambaran cutinya, kalau kita lihat tetap ada pembayaran upahnya, ada jatah cutinya, dan ini memang kenapa seperti ini kita lihat ada tarik-menarik. Kalau melihat produktivitas, terlalu banyak cuti gitu ya. Jadi kita liburan saja terus bertambah kadang hari-harinya, belum lagi cuti bersama dari pemerintah. Dari kacamata persaingan global, cuti-cuti ini dikhawatirkan sebetulnya menurunkan daya saing industri Indonesia sebetulnya. Tetapi karena begitu hilang di dalam Undang-Undang Cipta Kerjanya, meskipun sebetulnya tidak dilarang ya,
Itu menimbulkan banyak gejolak, makanya saya sampaikan di dalam peraturan pemerintahnya muncul lagi apa yang tidak diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dipertegas kembali tetap sama di dalam peraturan pemerintahnya. Nyaris nggak ada yang berubah dalam hal ini. Nah, hal yang sebetulnya kemudian lebih banyak mengalami penyesuaian itu ada pada bagian yang kedua kalau dalam konteks saya ini, yaitu bicara upah. Upah yang tadinya upah bicara pada satuan hasil dan waktu, itu tidak banyak diatur, sekarang juga mulai dijangkau gitu. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan paruh waktu memiliki sistem imbal jasa yang lebih terukur. Dan juga mengenai upah minimum, cuma pada kesempatan ini karena ini lebih banyak porsinya rumus-rumus yang ditetapkan oleh pemerintah, mungkin saya tidak akan terlalu banyak bicara masalah upah minimum gitu ya, karena ini adalah formula yang memang tentu banyak perdebatan juga, tetapi karena ranahnya ini ada di pemerintah, mungkin saya nggak akan terlalu banyak singgung dalam kesempatan ini. Nah, yang ketiga, kita bicara pada aspek bonus. Memberikan bonus atau penghargaan lain bagi pekerja sesuai dengan masa kerjanya, di mana bonus tertinggi senilai 5 kali upah bagi pekerja yang telah bekerja selama 12 tahun. Jadi, hal-hal seperti ini kayak uang servis, bonus, adalah hal-hal yang boleh dibilang baru di dalam pengaturan hubungan kerja, yang coba dijangkau oleh peraturan justru. Nah, ini banyak sekali akan berhubungan nanti bagaimana perusahaan mencoba menata mengenai masalah pengupahan. Nah, hal yang utama kalau kita lihat yang perlu disikapi oleh teman-teman HR sebetulnya bicara pada struktur dan skala upah. Kalau sebelumnya Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak mengatur secara spesifik, karena dia muncul di dalam peraturan menteri, struktur dan skala upah ini banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah berjalan lebih mapan biasanya. Tetapi dengan adanya aturan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini menjadi sebuah mandatori bahwa setiap perusahaan harus memiliki mekanisme penggajian dengan struktur dan skala upah. Nah, sebetulnya kalau mau copy paste sih ada banyak model struktur dan skala upah yang bisa digunakan. Hanya memang kebutuhan tiap organisasi perusahaan kan berbeda, tergantung pada desain organisasinya. Ini organisasinya yang subordinate, apa model amuba gitu. Mana yang lebih cocok? Karena kadang kita lihat di dalam kesehariannya, orang yang masuk dengan level yang sama, itu mungkin bisa kita tawarkan dengan upah yang berbeda. Nah, hanya memang dari kacamata pemerintah, semangatnya kenapa struktur dan skala upah ini didorong, pemerintah pengen memberikan yang notabene adalah asas keadilan. Seseorang dengan background yang sama, katakanlah saya sarjana, baru lulus dari sebuah perguruan tinggi dengan 0 jam kerja, S1 saja. Ada sarjana lain juga melamar dengan pekerjaan yang sama dengan jenjang pendidikan S1 juga. Cuma mungkin saya punya intelektualitas lebih. Nah, itu apakah ada ruang dalam skala struktur upah ketika intelijensia memang berbeda? Apakah memang ada perhitungannya kan? Itu kadang bisa menjadi dianggap pembeda yang merugikan. Pemerintah ingin memberikan kesempatan yang sama ya. Sepanjang kalau perusahaan ingin memberikan orang yang bekerja di level yang sama dengan gaji yang berbeda, ada rasionalitas pertanggungjawabannya. Contoh misalnya mereka sama-sama sarjana, tapi yang satu punya sertifikasi. Sama-sama sarjana, tetapi yang satu sudah punya pengalaman magang sebelumnya dan lain sebagainya. Itu diharapkan sehingga kita bisa punya ukuran. Sama seperti halnya saya cerita karena setengah kaki saya juga ada di akademisi kampus. Saat ini kita sebagai dosen juga harus mintakan kepada pemerintah bukan apa yang diajarkan, tetapi juga materi ujiannya. Bahkan kunci jawabannya, kriterianya itu harus ada 190, bagaimana cara mengukurnya. Dan ini juga diterapkan dalam konteks pengupahan. Sehingga diharapkan buruh atau pekerja bisa tahu, saya itu dengan kerja di sini, saya bisa memperoleh penghasilan dan pengembangan pendapatan seperti apa.
Nah, tadi seperti saya sampaikan, untuk upah minimum, saya nggak akan bicara banyak mengenai hal ini. Nah, hal lain terkait dengan pengupahan juga kita bisa lihat mengenai lembur. Gitu. Lembur yang dulunya 3 jam, sekarang ditambah dengan 4 jam. Diharapkan kenapa? Isunya kita dilihat daya saing atau produktivitas Indonesia itu berbeda. Nah, makanya ini yang menarik gitu, karena kita melihat kalau bicara jam kerja seperti ini, sebetulnya ini lebih banyak berguna atau relevan ketika kita bicara pada pekerja-pekerja formal di sektor industri biasanya. Gitu. Tetapi berbeda memang ketika pekerja-pekerja itu adalah pekerja-pekerja dengan skillful untuk mengambil keputusan, membuat engineering, dan lain sebagainya. Tetapi semangatnya kalau kita lihat di sini, bagaimana perusahaan memiliki kesempatan untuk mempekerjakan karyawannya dengan lebih lagi. Makanya kalau dari teman-teman buruh, aturan ini dianggap sebagai sesuatu yang memberatkan karena memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk istilahnya memeras tenaga buruh dengan berlebih. Ya ini tentu kalau dari kacamata akademisinya netral sih ya. Toh ini sebenarnya sebuah kesepakatan bagaimana antara buruh dan pekerja ingin mengatur dirinya. Tetapi minimal, kalau dulu hanya dibatasi 3 jam, sekarang 4 jam, dimungkinkan memang untuk melakukan kinerja yang lebih daripada hanya bekerja dengan lembur 3 jam. Nah, yang menarik juga kalau di dalam normatifnya, ketika seseorang diberikan perintah untuk melakukan lembur, harus ada sudah secara tegas diberikan makanan dan minuman dengan sedikitnya setara dengan 1.400 kilokalori apabila kerja lembur dilakukan selama 4 jam atau lebih. Dan dia tidak boleh digantikan dalam bentuk uang. Karena apa? Ya ini juga kesadaran. Kadang buruh dalam praktek temuan pemerintah, karena dia pengen memaksimalkan pendapatannya sudah lebih dari 4 jam, ya sudah kalau diganti uang, mereka sebagian mungkin senang-senang saja, tetapi itu akan merugikan kesehatan mereka dan akhirnya produktivitas secara keseluruhan juga bisa terganggu. Nah, yang sebetulnya juga banyak kemudian di pro dan kontranya di satu sisi adalah mengenai pesangon. Pemerintah sih sebetulnya mengatakan pesangon nggak banyak berubah gitu ya. Hitung-hitungannya sama, hanya kalau dari versi pemerintah, kenapa mereka mengatakan hitung-hitungan pesangonnya sama? Karena selisihnya yang tidak lagi dibayarkan oleh perusahaan itu sekarang dibayarkan oleh pemerintah, oleh jaminan kerjanya. Jadi menurut pengertian dari kementerian, sebagaimana disampaikan dalam beberapa kali sosialisasi oleh Ibu Menteri, ya sebetulnya apa yang didapat oleh pekerja sama saja. Hanya saja yang tadinya sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan, sekarang bergeser kepada sebagian oleh perusahaan, sebagian ditanggung oleh pemerintah. Nah, yang menarik sebetulnya dalam hal ini juga saya bicara tadi Mahkamah Konstitusi. Pesangon ini muncul karena adanya pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja gitu. Nah, salah satunya isunya dulu adalah karena kesalahan berat. Ketika terjadi pada dalam konteks kesalahan berat, aturan ini telah pernah dimintakan uji material di Mahkamah Konstitusi, yang kemudian Mahkamah Konstitusi menyatakan pasalnya menjadi batal demi hukum karena dianggap melanggar hak konstitusional warga negara. Nah, cuman itu kemudian dimunculkan kembali di dalam undang-undang kali ini. Jadi kita bisa lihat. Yang hal baru juga sebetulnya kalau kita lihat di dalam uang pesangon, munculnya hitungan setengah-setengah gitu ya. Saya akan tunjukkan. Ini adalah perhitungan-perhitungan yang baru. Sebelumnya nggak ada tuh kualifikasi seperti ini dalam perhitungan pesangon. Jadi kalau dulu misalnya hanya pengambil alihan itu tidak diatur, sekarang dipertegas. Jadi artinya ketika suatu badan usaha melakukan peleburan, penggabungan, dan atau pengambil alihan, itu diberikan uang pesangon 1 kali, dan uang penghargaan masa kerjanya 1 kali. Nah,
Hanya kemudian ditambahkan ketika pengambil alihan perusahaan itu disertai dengan perubahan syarat-syarat kerja, di mana buruh tidak bersedia terhadap perubahan persyaratan kerja yang diberikan. Nah, ini uang pesangonnya berbeda gitu ya. Terhadap perubahan syarat kerja di mana buruh menolak perubahan tersebut, uang pesangonnya hanya setengah dari yang seharusnya didapat. Begitu pula ketika bicara efisiensi. Kalau di aturan yang lama, efisiensi itu tidak dibedakan. Pada aturan baru ini dibedakan efisiensi karena memang perusahaan sudah rugi, tetapi efisiensi juga bisa terjadi dalam rangka mencegah. Artinya, kalau kerugiannya itu dia masih bisa hidup, kira-kira, itu pesangonnya lebih besar daripada efisiensi betul-betul perusahaannya sudah mau mati, ya, dalam konteks ini. Makanya kalau dia sudah mau mati, dianggap ya perusahaan juga sudah sulit untuk melakukan pembayaran. Karena kenyataannya dari data yang dimiliki oleh pemerintah, untuk perusahaan-perusahaan yang betul-betul kolaps, menurut versi pemerintah hanya 7% yang betul-betul melakukan pembayaran penuh terhadap karyawannya. Nah, ini mungkin realita ini juga yang mencoba disikapi pemerintah. Kalau perusahaan memang sudah rugi, betul, ya coba diberikan keringanan gitu ya bagi perusahaan. Jadi yang biasanya dulunya 100% atau satu kali uang pesangon, ini sekarang hanya 50% dari uang pesangon yang harus diberikan. Begitu pula ketika perusahaan tutup. Kalau perusahaannya tutup karena rugi, balik lagi, semua kalau karena kerugian, dia hanya 50%. Adanya force majeure atau keadaan memaksa sampai perusahaan tutup, dia hanya 50%. Tapi kalau keadaan memaksanya tidak memaksa perusahaan tutup, dia tetap dibayar penuh. Nah, inilah hal yang kalau kita bicara mengenai pesangon juga perubahan-perubahan yang baru, yang kalau dari kacamata perusahaan seharusnya ini menjadi sesuatu yang ya lumayan lah, mungkin tidak terlalu banyak, bisa mengurangi beban perusahaan ketika harus melakukan pemberesan hak-hak karyawan ketika perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan. Sedangkan dari sisi pekerja sebetulnya masih tetap ada ekstra jaminan dengan adanya peraturan mengenai jaminan pekerjaan gitu ya. Nah, perbedaan lain juga perubahan kita bicara dari jaminan sosial. Di mana di dalam aturan yang baru ini tadi saya sampaikan adanya jaminan kehilangan pekerjaan. Walaupun kalau kita bicara jaminan kehilangan pekerjaan, ini memang ada beberapa catatan gitu ya, kelemahan yang juga cukup disoroti oleh para pencari kepastian hukum. Karena satu, ini adalah sebuah program baru, kalau ditanyain program, bagaimana nanti penerapannya, karena ada batasan-batasan terutama untuk orang yang sudah bekerja saat ini. Dan dia harus didaftarkan oleh tempat dia kerja. Gitu. Nah, ini juga ada kewajiban berarti dari sisi HR di perusahaan, karena untuk menikmati jaminan kehilangan pekerjaan, pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut harus didaftarkan 30 hari sejak tanggal bekerja. Tapi kalau dia perusahaan sudah lama, ya dia tetap perlu didaftarkan terlebih dahulu untuk dapat menikmati program jaminan hari kerja ini. Nah, itu yang ditambahkan mengenai jaminan kerja, di mana setiap pekerja dapat menikmatinya dalam konteks dia mengundurkan diri, tidak hanya harus dipecat, tetapi juga ketika dia mengundurkan diri, ketika dia mengalami cacat total tetap, pensiun, ataupun meninggal dunia, yang mana dapat dinikmati dengan uang tunai atau akses terhadap pasar dan pelatihan kerja. Itu yang baru mengenai jaminan kehilangan pekerjaan. Hanya memang pekerja-pekerja di sini harus merupakan pekerja-pekerja yang memang sudah didaftarkan. Ketika dia tidak didaftarkan, maka dia tidak bisa menikmati apa yang diatur dalam jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, perbedaan sebetulnya juga yang muncul kelima adalah mengenai pemutusan hubungan kerja. Yang tadi sekilas sebetulnya sempat saya bahas hubungannya dengan pesangon. Ada beberapa yang tentu pemutusan hubungan kerja yang sifatnya juga administratif. Kita bicara
pekerja atau buruh melakukan kesalahan berat, ini yang saya bilang sebetulnya dihapus di dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian sebetulnya dimunculkan kembali. Karena hal ini memang menjadi dilematis, gitu, tergantung kita ada di posisi mana. Kalau di pelaku usaha, tentu kalau pelaku usaha itu kehilangan pekerjanya karena pekerjanya melakukan kesalahan berat, ya tentu mereka ingin segera menyelesaikan hubungan kerja. Tetapi karena kesalahan berat ini kemudian dalam pandangan Mahkamah Konstitusi dianggap melanggar hak-hak pekerja yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah Konstitusi membatalkan mengenai peraturan ini. Tetapi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini kembali dimunculkan, di mana perusahaan dapat melakukan pemberhentian ketika pekerja melakukan suatu pelanggaran-pelanggaran yang memang sudah diatur di dalam perjanjian kerja atau di dalam peraturan perusahaan atau di dalam perjanjian kerja bersamanya. Nah, ini penting buat kita memberikan aturan yang tegas, kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran mana yang dapat dikualifikasikan sebagai hal yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja. Karena kalau dia tidak diatur, maka ketentuan ini juga tidak dapat dilaksanakan di dalam pemutusan hubungan kerja. Jadi harus dengan tegas diatur di dalam peraturan perusahaannya. Juga dengan kalau yang lainnya sebetulnya tidak banyak berubah di dalam PHK ini, aturan PHK, kecuali tadi saya bilang terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan. Hal lain juga yang mungkin menarik ketika pemerintah memberikan alasan kepada karyawan untuk meminta pemutusan hubungan kerja apabila terjadi sebuah kondisi di mana dianggap itu merugikan dirinya, contoh pemberian kerja. Jadi menurut aturan ada beberapa kualifikasi di mana buruh dapat memohonkan kepada perusahaan untuk minta dipecat dengan tetap memberikan pesangon. Ini berbeda dengan pengunduran diri secara alamiah gitu ya. Saya memang pengen berhenti kerja karena alasan lain gitu. Nah, contoh ketika pengusaha menganiaya atau melakukan menghina secara kasar atau mengancam buruh. Nah, ini menarik kenapa untuk disikapi karena kalau kita lihat perusahaan, siapa yang melakukan? Apakah ketika seorang supervisor, manajer HR melakukan kekerasan verbal, itu dapat dikualifikasikan memenuhi peraturan PP 35 tahun 2021. Karena berdasarkan PP ini, pasal 36 huruf G, ayat 1-nya mengatakan bahwa buruh boleh mengajukan permohonan untuk dipecat apabila perusahaan gitu ya, melakukan perbuatan menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam. Nah, ini adalah sesuatu menurut kita, sebaiknya meskipun PP-nya tidak mengatur secara spesifik, perlu dipertegas gitu. Perbuatan-perbuatan ini tuh yang seperti apa dilakukan oleh siapa? Apakah kalau rekan kerjanya yang melakukan kekerasan verbal, itu dapat dilakukan sebagai pengusahanya juga? Atau pengusaha itu hanya terbatas pada manajemen alias direksi ataupun komisaris perusahaan. Hal lain membujuk atau menyuruh pekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan, saya rasa ini clear. Kalau ada perusahaan yang seperti itu sih memang perusahaannya berarti tidak perusahaan yang baik ya, menyuruh karyawannya untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Atau karena tidak dibayar upah secara tepat waktu selama 3 bulan berturut-turut. Nah, kalau dia sudah 3 bulan berturut-turut atau lebih, meskipun bulan keempat kelimanya dia sudah on time lagi, karyawan punya hak untuk minta diberhentikan dengan tetap memperoleh hak-haknya. Atau ketika tidak melaksanakan kewajiban yang dijanjikan kepada pekerja atau buruh. Nah, ini juga hati-hati gitu ya. Ketika kita sudah mengatur hubungan kerja mengenai hak dan kewajiban, HR harus clear mengatur dan memahami betul apa yang menjadi hak
dan kewajiban dari seorang karyawan. Karena di dalam aturan yang baru ini cukup spesifik. Ketika buruh disuruh melakukan pekerjaan yang bukan pekerjaannya, itu menjadi alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan untuk mereka minta di PHK dengan tetap memperoleh pesangon. Nah, misalnya contoh, kalau dia tadinya di HR-nya suruh biasa ngurusin payroll, sekarang disuruh ngurusin rekrutmen. Itu bidang pekerjaannya enggak? Nah, ini harus clear disampaikan bahwa, misalnya makanya kalau orang hukum kan biasa teman-teman suka lihat bahasa undang-undang, termasuk namun tidak terbatas gitu ya, kadang menggunakan bahasa-bahasa seperti itu, sebetulnya untuk memastikan bahwa dia memang bisa dipekerjakan untuk hal yang lain. Nah, ini memang kadang menjadi tanda tanya, karena kan memang kalau kita bicara pekerja bisa dilakukan mutasi, demosi, promosi, dan lain sebagainya. Nah, ketika ada hubungan kerja dimintakan untuk bekerja di tempat lain, dari kacamata perusahaan mungkin maksudnya ingin mengembangkan karyawan tersebut. Tetapi dengan ada pasal ini, bisa saja kalau karyawannya malas gitu, dia menganggap bahwa ini bukan pekerjaan di mana dia sign up di perusahaan itu pada awalnya. Sehingga dia minta mengundurkan diri dengan tetap dibayarkan haknya 1 kali uang pesangon, 1 kali penghargaan masa kerja. Yang tentu kalau untuk buruh menyenangkan. Tapi kalau ini dari sisi pelaku usaha, saya yakin pelaku usaha pasti akan kesal dan tidak suka dengan kondisi seperti ini. Termasuk juga dalam konteks perusahaan, ketika perusahaannya yang ingin melakukan penghentian hubungan kerja, sekarang diatur. Gitu. Kalau dia PKWT, gitu, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, berarti harus 14 hari sebelumnya sudah disampaikan bahwa akan ada pemutusan hubungan kerja. Kalau dia PKWT 7 hari kerja, gitu. Nah, harus disampaikan alasan-alasan PHK-nya secara spesifik, dan karyawan punya waktu 7 hari untuk menyikapinya apakah menerima pemutusan hubungan kerja tersebut atau tidak. Nah, ini akan memberikan pekerjaan administrasi yang lebih buat teman-teman di HR ketika ada proses-proses pemutusan hubungan kerja di dalam aturan-aturan yang baru. Ya mau nggak mau ini harus disikapi secara proporsional agar juga tidak menghabiskan waktu dan energi dari teman-teman HR ketika harus melakukan pemutusan hubungan kerja. Belum lagi kemudian harus dilaporkan kepada instansi yang terkait. Sebetulnya kalau bicara kompensasinya, nggak banyak yang berubah. Tadi saya sebenarnya sudah sampaikan mengenai ini. Pemerintah memberikan coba jaminan, hanya proses untuk masuk ke dalam PHK ini yang sekarang menjadi lebih administratif kalau dari pandangan saya gitu ya, yang harus diantisipasi oleh karyawan. Apalagi kalau yang sudah punya syarikat pekerja dan yang diberhentikan adalah anggota dari serikat pekerja. Karena aturannya mengatakan itu perlu melibatkan serikat pekerja untuk masalah PHK-nya. Karena semangatnya tetap undang-undang ini atau peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan menghendaki adanya upaya-upaya dari para pihak untuk menghindari pemutusan hubungan kerja. Ini yang penting gitu ya di dalam konteks hubungan kerjanya. Nah, status kerjanya juga. Kita ngelihat di sini sebetulnya menurut saya ada perubahan yang mendasar. Kalau undang-undang sebelumnya itu kan jelas 212 gitu ya. Kalau dalam hal ini memang seolah-olah disederhanakan, dia cukup bisa 5 tahun langsung. Tetapi saya melihat ada beberapa ketentuan yang sebetulnya menjadi janggal. Contoh saja saya bicara dari kacamata hukum. Pasal 8 di dalam PP 35 itu diatur bahwa PKWT berdasarkan jangka waktu yang dimaksud pasal 5 ayat 1, pasal 5 ayat 1 itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tidak terlalu lama, musiman, atau berhubungan dengan produk atau barang yang baru.
berdasarkan pasal itu dapat dibuat paling lama 5 tahun. Pasal 8 bilang begitu, ayat 1-nya. Sedangkan di ayat 2 disebutkan apabila jangka waktu yang dimaksud dengan dalam ayat 1 itu berarti mengatakan paling lama 5 tahun. Akan berakhir dan pekerjaan belum selesai, maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT. Dengan catatan totalnya nggak boleh 5 tahun. Ini kan sebetulnya aneh gitu ya. Logika berpikirnya saya yakin ini ada kekeliruan dalam penyusunannya, karena pasal 1-nya bilang PKWT maksimum 5 tahun. Lalu di dalam ayat 2-nya boleh diperpanjang lagi kalau belum selesai, tapi nggak boleh lebih dari 5 tahun. Ya berarti sebetulnya sudah given 5 tahun, nggak bisa lagi lebih panjang. Tapi yang menarik ya, ketika bicara mengenai pasal 5 ayat 2, di mana PKWT yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan yang sekali selesai atau pekerjaan yang sementara sifatnya. Untuk PKWT yang sekali selesai atau sementara sifatnya, ini tidak dibatasi waktunya sebetulnya. Karena kalau di dalam PP 35 dia hanya menyebutkan 5 tahun itu terbatas pada pasal 5 ayat 1 di mana pekerjaan yang diperkirakan waktu penyelesaiannya tidak terlalu lama, pekerjaan yang bersifat musiman, pekerjaan berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam masa penjajakan. Tetapi pasal 5 punya ayat 2 di mana PKWT berdasarkan sesuatu pekerjaan yang sekali selesai. Nah, sekali selesai itu sebetulnya dalam praktek kita bisa mencoba kreativitasnya. Apa yang saya maksud dengan kreativitas? Contoh, seseorang mungkin dipekerjakan sebagai staf HR yang tugasnya menata peraturan-peraturan seluruh SOP terkait dengan HR di perusahaan tersebut. Mungkin bisa selesai setahun, mungkin bisa selesai 6 tahun, tergantung pekerjaannya juga ketika yang perlu direvisinya mungkin banyak. Nah, jadi kalau ditanya memang PKWT itu mungkin tidak ada batasan waktunya, ya mungkin saja. Karena batasan 5 tahun itu sebetulnya hanya untuk jenis pekerjaan yang memang diperkirakan penyelesaian waktunya tidak terlalu lama. Tapi kalau pekerjaan-pekerjaan yang bersementara sifatnya, itu dimungkinkan. Misalnya kan kita bicara develop software gitu. Kan kalau sudah selesai software-nya mungkin nggak diperlukan lagi. Nah, karena hal ini juga sejalan di dalam peraturannya disebutkan, kalau untuk jenis pekerjaan yang sekali selesai, misalnya disebutkan di dalam pekerjaannya sebetulnya 3 tahun kontraknya. Tapi disebutkan bahwa PKWT ini adalah jenis PKWT yang sekali selesai. Objektifnya kan ada, yaitu apa? Membangun sistem aplikasi. Ternyata kalau di dalam peraturannya, aplikasinya bisa selesai dalam waktu 1,5 tahun. Ya, peraturan ini PP 35 mengatakan kalau untuk pekerjaan sekali selesai, meskipun kontraknya 5 tahun, kalau pekerjaannya selesai, maka PKWT-nya menjadi berakhir demi hukum. Karena objektif dari pekerjaan tersebut sudah tercapai. Nah, ini yang menarik. Tetapi selainnya, kalau misalnya memang diperjanjikan 5 tahun, ternyata software-nya 8 tahun nggak kelar-kelar, kalau kita lihat di peraturannya, dimungkinkan PKWT-nya tetap berjalan karena bahasa peraturannya kurang lebih seperti itu, gitu ya. Itu yang tidak banyak sejauh ini saya lihat dibahas. Kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang sudah berjalan, itu memang seperti itu adanya. Dan mungkin penambahan dengan PKWT ini terkait juga dengan poin nomor 8, outsourcing. Sebetulnya itu adalah penegasan dari putusan Mahkamah Konstitusi sekali lagi, mengenai 2P gitu ya, bahwa untuk pekerjaan-pekerjaan outsourcing, ketika perusahaan tersebut tidak lagi memenangi tender atau menjalankan pekerjaan, tetapi pekerjaannya tetap ada, maka pekerja dari perusahaan terdahulu wajib dibawa kepada perusahaan outsourcing berikutnya. Sebetulnya itu bukan aturan baru, karena secara normatif dia sudah diatur di dalam peraturan-peraturan ikutan, khususnya di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Hanya hal ini dipertegas kembali gitu ya. Yang tadi saya sampaikan mengenai PKWT, kalau poin nomor 1, jangka waktu selesai dengan pekerjaan bersifat tetap,
PKWT dapat dilaksanakan dalam pekerjaan tertentu yang jenis dan sifat kegiatannya bersifat tidak tetap. Tapi ini pun dalam praktek seringkali diakali gitu ya. Contoh kalau kita bicara orang legal. Legal itu pekerjaan tetap atau tidak tetap. Kalau kita menyebutkannya dia sebagai staff legal, itu pasti pekerjaan tetap. Tapi kalau saya merekrut orang legal khusus untuk melakukan audit, ya kalau auditnya selesai, ya berarti dia tidak perlu lagi dipekerjakan. Mau ditawarkan kerja lagi juga mungkin. Misalnya tadi, dia dikontrak sebetulnya 2 tahun untuk melakukan audit kepada compliance terhadap aturan-aturan yang ada di perusahaan. Pekerjaannya sudah selesai, melakukan audit. Ternyata dari hasil audit kan temuannya ada beberapa aturan yang perlu diperbaiki. Maka ada lagi pekerjaan PKWT berikutnya untuk membuat aturan-aturan standar SOP yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kontrak lagi dia PKWT untuk jangka waktu sampai dengan objektifnya terpenuhi. Jadi sebetulnya bicara kegiatan tetap atau tidak tetap, itu masih dapat dieksplor tergantung apakah kita bisa memberikan kualifikasi yang spesifik terhadap output pekerjaan yang ingin disampaikan oleh karyawan tersebut. Kalau memang kita punya kebutuhan untuk mempekerjakan seorang karyawan terhadap sebuah output spesifik, dan memang kita nggak punya kebutuhan lain, sebetulnya model PKWT ini bisa saja digunakan. Kecuali memang kita mau mengerjakan dia dengan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan keilmuannya. Kalau itu terjadi, ya tentu PKWTT akan lebih tepat. Apalagi kalau kita bicara PKWT sekarang, ada kewajiban tambahan bagi pelaku usaha untuk memberikan uang kompensasi, di mana uang kompensasi itu diberikan untuk masa kerja bagi PKWT yang dengan rumus masa kerja dibagi 12 gitu ya. Jadi hampir sama sebetulnya dengan uang pesangon untuk pekerja PKWTT. Hanya bedanya kan kalau PKWTT nanti masih ada uang masa kerja gitu ya, penghargaan masa kerja. Ini tentu dari sisi pekerja lepas lebih menarik. Karena kalau sebelumnya dia hanya memiliki nilai sebatas kontrak, dengan adanya aturan baru ini, dia selesai pun kontraknya, dia masih dapat memperoleh kenikmatan dari uang kompensasi. Itu yang dapat dinikmati. Nah, ini tadi saya sampaikan mengenai outsourcing. Dalam hal perusahaan alih-daya mempekerjakan pekerja atau buruh berdasarkan PKWT, maka perjanjian kerja tersebut harus mensyaratkan pengalihan perlindungan hak bagi pekerja atau buruh apabila terjadi penggantian perusahaan alih-daya. Atau yang dikenal sebetulnya dari hukum ketenagakerjaan dengan istilah TUP gitu ya, Transfer of Undertaking Protection of Employment. Jadi kalau saya satpam di perusahaan A yang menjaga sebuah bank, tapi kemudian perusahaan A-nya kalah, yang menang perusahaan B. Mau nggak mau perusahaan B tersebut harus mempekerjakan saya karena pekerjaannya masih ada dalam hal ini. Dan tentu PKWT tidak boleh mengadakan suatu persyaratan. Itu adalah hal yang sama. Nah, yang menarik sebetulnya terkait dengan pemutusan. Menurut saya di sini ada yang tidak berimbang kalau kita bicara hak dan kewajiban. Dalam pasal 17 di dalam PP 35 diatur dalam hal salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya PKWT, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 yang besarannya ditentukan oleh aturan upahnya. Nah, ini menarik kan sebetulnya bahasa peraturannya disebutkan dalam hal salah satu pihak mengakhiri PKWT sebelum waktunya. Jadi kalau salah satu pihak itu kan berarti bisa perusahaan, bisa karyawan. Tetapi yang menarik, kelihatannya dalam rezim PKWT ini pemerintah justru memberikan kenikmatan lebih bagi karyawan. Karena meskipun PKWT itu diakhiri oleh siapapun bahasanya, pengusaha wajib memberikan kompensasi. Padahal di aturan yang lama kalau kita bicara PKWT,
salah satu pihak yang menghentikan atau mengakhiri PKWT sebelum waktunya, maka dia harus memberikan kompensasi senilai sisa masa kontrak. Misalnya PKWT saya 12 bulan. Saya pekerja baru 10 bulan pengen putus. Aturan lama kan berarti 2 bulan sisa kontrak saya harus memberikan kompensasi kepada perusahaan. Sebaliknya, kalau perusahaan menghentikan di bulan ke-10, padahal kontraknya 12 bulan, perusahaan harus membayar sisa 12 bulan. Nah, dalam konteks ini menjadi tidak berimbang sebetulnya kalau dari kacamata keadilan, karena bahasanya siapapun yang memutus sebelum waktunya, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi terhadap perusahaan yang dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh buruh. Nah, saya nggak tahu apakah memang agar perusahaan, karena saya tahu di beberapa perusahaan ada model yang coba diterapkan kalau seorang karyawan ingin bekerja di perusahaan tersebut dengan status PKWT, gajinya bisa lebih, atau take home-nya, kenikmatan ekonominya bisa lebih tinggi daripada karyawan yang berstatus karyawan tetap. Nah, mungkin apakah dengan aturan-aturan ini sebetulnya pemerintah ingin lebih mempopulerkan atau memberikan rasa nyaman buat pekerja-pekerja PKWT, karena di satu sisi perusahaan sekarang memang punya kecenderungan untuk memilih PKWT saja daripada hitung-hitungan pesangon yang dirasakan berat. Kita belum tahu juga. Apalagi seperti saya sampaikan di awal, prosesnya kita sedang melakukan uji material di Mahkamah Konstitusi untuk beberapa ketentuan. Ini mengenai tenaga kerja asing, saya hanya menyampaikan ada beberapa hal baru, di mana memang ada perluasan untuk penggunaan tenaga kerja asing jadi lebih simple, tapi saya tidak akan terlalu bahas pada pertemuan kali ini. Nah, jadi kalau mau dibicara dari hukum, sebetulnya ada hal-hal teknis lain yang berubah gitu ya. Contoh mengenai pelatihan kerja yang sebelumnya hanya bicara swasta dan pemerintah, sekarang perusahaan tempat bekerja juga memiliki mekanisme pelatihan kerja yang diakui oleh pemerintah. Juga ada perizinan di bidang penempatan tenaga kerja, perusahaan alidaya, dan penempatan migran, yang menurut semangatnya sebetulnya semua ini akan dilakukan secara online. Tetapi sampai saat ini saya lihat belum. Nah, sanksinya, sanksi karena dia sifatnya ini ada di administratif lebih banyak dan maupun pidana. Jadi kalau pidana ya tentu kurungan badan. Administrasi yang terberat adalah pencabutan izin-izin terkait kalau perusahaan melanggar beberapa ketentuan di bidang ketenaga kerjaan. Inilah kurang lebihnya kalau kita melihat hal-hal baru di dalam Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Tenaga Kerjaan yang perlu disikapi oleh teman-teman HR agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian harinya. Mungkin lebih kurangnya sementara seperti itu kita bisa perkaya lagi pada sesi diskusi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.